Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live dari Join Cuans di malam hari ini. Lampunya mati. Bentar. Bentar ya. Oke, kita kembali lagi di Instagram Live Join Cuans di malam hari ini. Kita mau bahas strategi diversifikasi aset agar tumbuh maksimal. Jadi guest star kita di malam hari ini tuh ada Mas Adriel Juniko. Tentunya beliau dari Mirai Aset Sekuritas. Tapi sebelum kita memulai Instagram Live kita malam hari ini, saya mau disclaimer on lagi dan juga mengingatkan lagi buat besti-besti cuan, jangan lupa bisa buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuan, langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000. Jangan lupa juga kamu bisa buka akun Mirai Aset Sekuritas tentunya malam hari ini via aplikasi Cuan, dapetin cashback tambahan sebesar Rp300.000 untuk 3 orang pertama. Syarat dan ketentuan berlaku, ditunggu sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga, kita disclaimer on, Instagram Live malam hari ini kita bersifat belajar semua bersama. Tidak ada rekomendasi, jual beli, atau apapun itu. Dan juga Cuans tidak menerima segala bentuk titipan dana. Kecuali titipan doa, biar Cuans cuan terus dan juga maju terus. Oke, Besti Cuan, jangan lupa ya. Ada cashback Rp300.000 untuk 3 orang pertama yang buka akun Mirai Aset Sekuritas via aplikasi Cuan hingga pukul 23:59 malam hari ini. Kita langsung buka Instagram. Udah ada Mas Ardiel. Bener gak sih Ardiel? Oke. Mas Halo, Ardiel, halo, selamat halo. malam. Halo, selamat malam Mas Gibran. Halo, Apa halo, apa kabar kabar? Mas? Baik, 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 luar biasa. Oke, suara saya kedengaran jelas? Dengaran, dengaran, Mas. Oke. Mas Ardiel, kita kenalan dulu dong. Mas Ardiel ini kan investment specialist di Mirai Aset Sekuritas. Bener ya? Iya, benar Mas Gibran. Nah, benar-benar. Nah, investment specialist itu ngapain sih sebenarnya kerjanya kalau boleh tahu? Oh iya, jadi saya sendiri sebagai investment spesialis di Mira Asset itu sebagai biasanya itu dari awal kita itu biasanya nge-share news, Mas. Kadang kan Hmm. banyak nih, misal banyak klien atau banyak nasabah yang kurang mengetahui nih, newsnya apa aja sih, aksi-aksi korporat apa sih. Nah, kita seringkali reminder. Itu kan juga buat jadikan sentimen ya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi ketika kenapa ini sahamnya naik gitu kan, oh ternyata ada news. Nah, seringkali itu lalai. Salah satunya itu. Selain itu, dari saya pribadi sendiri juga merekomendasikan beberapa saham yang tentunya sesuai dengan profil resiko dong. Takutnya nanti banyak yang Mhm. pom-pom, banyak yang kena juga kan Mas ya. Nanti dibilang malah Mhm. saham itu judi. Nah, dari saya sendiri juga belajar nih, analisa nih. Ini cocok profil resikonya. Ini mungkin profil resiko yang rendah. Ada juga yang profil resiko yang tinggi, yang suka scalper itu juga ada Mas. Lalu ada juga yang emang invest, yang benar-benar sabar itu. Itu salah Mhm. satu tugas dari kami juga. Selain itu kami juga kalau ada masalah atau terkait nilai, mau pindah saham ataupun mau misalnya Nigovi atau mau misalnya pindah RDN itu juga kami bisa melayani, melayani Mas. Jadi kita sebagai perantara lah. Jadi kita bisa Mhm. sama-sama menguntungkan untuk nasabah juga. Seperti itu Mas Gibran, kurang Oke, lebihnya nah seperti itu. ngomongin soal, ya benar-benar benar itu ruang lingkup kerja Mas Ardiel. Nah, ngomongin soal tema Instagram Live kita malam hari ini kan adalah strategi diversifikasi aset agar tumbuh maksimal. Nah, menurut Mas Ardiel nih, kapan sih sebenarnya aset itu bisa dikatakan tumbuh dengan maksimal? Iya, jadi seringkali banyak nih, apalagi generasi milenial nih ya, Besti Cuans ya. Banyak ini yang sukanya FOMO ini. Mau saham A Mhm. naik 20%, B 10%. Nah, sebenarnya aset tumbuh maksimal itu seringkali kita lalai akan profil resiko kita. Seringkali kita membandingkan dengan orang lain ini. Misal portonya Mas Gibran nih naik terus nih 20%, 15% itu. Tapi kok portoku masih di sini aja. Padahal time frame kita beda, time frame cara cara invest kita berbeda. Mungkin ada orang yang profil resikonya itu rendah, ada orang yang profil resikonya itu menengah atau yang menang high risk itu, yang benar-benar satset istilahnya, scalper itu. Cuman
terkadang kita lalai. Niatnya ini mau scalper, tapi malah jadi invest karena nyangkut. Nggak disiplin sama trading plan-nya. Nah, itu salah satu caranya untuk diversifikasi aset, yaitu sesuaikan dulu pertama dengan profil resikonya, Mas Gibran. Kalau mungkin emang cocoknya scalping, ya kita scalping. Kalau emang cocoknya swing, ya swing. Kalau misal kita niatnya ini buat invest nih, misal kayak beli blue chip, BRI, Mandiri, atau BNI secara mental juga bagus, ya silahkan gitu. Jadi disesuaikan dengan profil resiko masing-masing itu. Seringkali kan banyak yang berkomentar nih, wah kok portonya dia bertumbuh lebih banyak. Nah, dari situ kita ke-trigger. Kok bisa sih? Padahal belum tentu orang tuh tahu prosesnya dan suka membanding-bandingkan, Mas Gibran. Itu seperti itu. Oke, jadi memang harus memulainya itu dari profil risiko masing-masing dan juga tujuan asetnya itu mau kemanain gitu ya. Ibaratnya kayak ya udah ketika kita pertama kali mau investasi, tujuan investasinya itu kayak gimana? Jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, atau seperti apa tipikalnya agar kita bisa menyesuaikan dengan risk profile kita dan juga menyesuaikan dengan time frame kita untuk berinvestasi. Nah, ngomongin juga soal agar asetnya tumbuh maksimal. Apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh Besti Cuans nih Mas Ardial supaya asetnya itu tumbuh maksimal nih? Gitu. Ya, baik. Untuk Besti Cuan sendiri ini beberapa tips nih, beberapa langkah-langkah ya biar asetnya itu tumbuh maksimal ya. Seperti misalnya kalau cocok ada orang yang ini sibuk nih, sibuk bekerja. Ya income-nya dari bekerja, tapi dia juga pengen asetnya tumbuh maksimal. Yang dimana dia kenaikannya hanya mungkin comparing-nya atau head-to-head-nya itu mungkin sama atau bisa dikatakan hanya yang penting naik di atas inflasi lah. Nah, kita bisa alokasikan aset kita ke reksadana. Reksadana di mana kalau dibandingkan deposito ya sekarang ini mungkin reksadana jauh lebih return-nya jauh lebih besar. Karena kenapa? Nggak dipotong pajak juga dan pajaknya udah include semuanya. Pertama itu. Yang kedua, atau kita bisa beli saham-saham yang memiliki likuiditas yang tinggi dan fundamentalnya jelas. Kayak mungkin kita beli bank lah, beli bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu secara return year to year kurang lebih bisa 10% gitu. Kalau secara historical itu. Jadi acuan kita ada. Yang terpenting mindset kita dulu. Ketika kita misal dapat gaji atau dapat tambahan uang itu, kita sisihkan dulu, langsung kita plotkan. Money-nya itu langsung diplotkan, financial planner-nya tuh langsung diplotkan, misal untuk investasi berapa persen, untuk kebutuhan hidup berapa persen. Nah, lama-kelamaan bakal kerasa sendiri, Mas Gibran. Sesuai dengan pengalaman saya dulu juga kayak gitu. Mulai dari kuliah, saya udah rutin untuk investasi nih, walaupun dulu mungkin style saya tuh style blue chip ya, tapi karena belajar juga, oh ternyata 1 tahun itu bisa naik 15-20%, itu lumayan banget itu, waktu kuliah dulu. Tapi lama-kelamaan, oh kok lebih menarik lagi, return-nya tinggi, mulailah ada scalper, mulailah ada swing, itu. Jadi bisa diversifikasi juga sesuai dengan profil resikonya. Itu. Oke. Nah, Mas, kalau memang kita lihat di kondisi market yang lagi sepi nih, seperti misalnya di belakangan ini kan, atau akhir-akhir ini tuh marketnya sepi banget gitu kan. Bahkan mungkin harus berpikir beribu-ribu kali kalau misalnya mau trading, day trade, atau scalping nih. Nah, gimana nih biar Besti Cuan bisa menyesuaikan supaya di kala market sepi atau mungkin di kala market juga sedang ramai, ibaratnya growth dari asetnya ini tetap bisa terjaga juga. Salah satu tipsnya ya, kita tahu sendiri market sekarang itu baru sideways lah kalau saya bilang. Marketnya baru bergerak sideways, nggak tahu arahnya mau naik atau turun, tapi salah satu tipsnya adalah kita bisa alokasikan aset kita ke reksadana, di mana di Mirai Aset sendiri itu juga ada Navi. Jadi selain ada HODJ buat saham, kita juga ada Navi, di mana kita mungkin di kala market seperti ini, daripada kita trading atau scalping lah, kita cut loss terus, lebih baik kita parkir dulu uangnya itu di Navi atau di reksadana. Nah, di mana itu kalau misal kita pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, itu return-nya juga growth terus kok. Dibandingkan kalau kita reksadana saham atau campuran di kala market yang seperti ini. Oke, berarti memang harus mulai diversifikasi portofolio atau diversifikasi aset yang baik dan juga benar. Tapi kalau kita ngomongin soal diversifikasi aset nih ya, gimana sih sebenarnya kita harus money managementnya tuh Mas ya, Mas Ardial, untuk kita bisa diversifikasi aset kita itu dengan
baik gitu, karena kan aturan bakunya ya kembali lagi sesuai risk profile masing-masing gitu. Iya, kalau aturan bakunya itu tergantung dari perspektif setiap orang itu beda-beda. Cuman kalau dari saya pribadi, biasanya saya langsung alokasikan dari gaji misalnya, saya langsung alokasikan 50% itu untuk investasi. Itu. Jadi ketika misal dapat gaji, langsung 50% investasi, sisanya mungkin buat sosial, buat kebutuhan hidup, dan buat dana darurat juga 10% itu. Jadi tergantung. Jadi kita harus sustain. Jangan sampai ketika kita punya mindset, ketika gaji kita tinggi nih, tapi porsinya untuk kebutuhan itu juga nanti lama-lama kayak saya merasa, oh kerja ini kok capek ya. Itu kok selama ini tabungannya tahu-tahu nggak ada, padahal udah kerja mungkin 5 tahun, 10 tahun itu. Sedangkan kalau kita mungkin dari yang awalnya tuh dari pendapatannya yang masih kecil, tapi kita rutin terus, kita memiliki mindset, oh good lah, kita harus minimal at least di atas deposit itu atau di atas inflasi lah. Yang sekarang ini inflasi juga tahu sendiri ya, sudah sekitar 4-5% lah rata-rata sampai sekarang ini. Nah, kita bisa alokasikan ke reksadana atau ke saham-saham yang blue chip, itu juga bisa. Itu kalau dari pembagian kurto biasanya saya seperti itu, Mas Gibran. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Besti Cuans nih mau bagi portofolionya di kala market lagi sepi gini, kalau menurut Mas Ardial lebih baik di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap nih? Kalau saya sendiri, kalau yang aman itu di reksadana pasar uang. Cuman terkadang ada beberapa reksadana pendapatan tetap itu yang growth-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Nah, itu di Navi juga ada. Jangan lupa untuk download Navi juga ya. Besti Cuans juga bisa parkir juga di Navi. Nah, salah satunya produk-produk dari Shellinga atau dari produk dari Insight Market Fund itu juga ada. Itu selain dari mungkin yang kita kenal Sukor ya, kita kenal Trimega itu kan yang sampai saat ini, tapi ada itu Besti Cuans. Ya, nah ngomongin soal Navi nih, emang di Navi tuh kita bisa dapetin fitur atau layanan apa aja sih, Mas? Di Navi sendiri, sebelum kita cerita bahas masalah Navi ya, sebelum Navi ini kita dulu itu Mira Aset tuh ada namanya Max Fund, itu reksadana. Cuman sekarang kita bertransformasi menjadi Navi, di mana dalam 6 bulan ini, AUM yang kita kelola itu sudah mencapai 1 triliun ini di Navi tersebut dalam waktu 6 bulan. Lalu fitur-fiturnya juga banyak nih, mulai dari auto invest, kita juga ada, lalu dari profil resiko rendah, menengah, atau resiko tinggi, kita juga langsung ada di karakteristikan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya dan jangka waktunya. Selain itu, untuk penarikan dana kita juga cepat, biasanya 2-3 hari itu udah cair di reksadana pendapatan tetap atau di reksadana saham, seperti itu, Mas Gibran. Berarti bisa dikatakan secara growth juga untuk reksadana di Navi ini growth-nya bagus juga ya, Mas? Ya, bagus juga Mas Gibran ini untuk reksadana di Navi juga, karena kita juga selalu memfilter MI mana aja sih yang memberikan return yang tinggi dan memberikan keamanan. Itu kita selalu, setiap bulan itu kita selalu update dan selalu ada datanya untuk Navi sendiri. Itu. Jadi kalau di Navi itu, Mas, kalau kita misalnya lihat gitu ya, misalnya Besti Cuan ini mau beli satu reksadana di Navi, apa sih hal yang paling penting diperhatikan gitu di setiap reksadana yang mau dibeli Besti Cuan kalau misalnya menggunakan Navi? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita lihat dulu dari historical returnnya seperti apa dari reksadana tersebut. Terkadang banyak kali nih Besti Cuan kita niatnya carinya return yang besar, tapi kita nggak lihat kinerja historisnya dan tidak sesuai dengan profil resiko kita. Akhirnya apa? Nanti jadi bingung. Pak, kok saya beli reksadana ini kok saya malah minus gitu. Padahal yang dibeli reksadana saham atau reksadana campuran. Seringkali kan banyak orang yang belum mengetahui akan hal itu. Makanya sebagai investment spesialis, saya sendiri juga selalu merekomendasikan. Selalu saya tanyakan, apa aja sih ini tujuannya buat jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang gitu. Kalau misalnya belinya reksadana saham tapi buat
jangka pendek yaitu tentunya growth-nya itu malah jadi minus terkadang itu. Ada juga case seperti itu. Cuman kalau di Navi sendiri kita selalu ada diversifikasi di mana kalau misalnya kita beli reksadana pasar uang, kita ada nih return-nya tuh sekian. Tapi itu juga tidak bisa jadikan patokan itu. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Tapi bisa dilihat dari historical, di mana kita bisa lihat prospektusnya dulu kalau mau membeli reksadana. Jadi dipelajari dulu besti cuans kalau mau memiliki reksadana atau mau beli saham. Jangan sampai ketika kita beli kita nggak tahu ada reasonnya. Kok saya beli saham ini atau kok saya beli reksadana ini, kenapa ya itu? Ya, seperti itu. Oke. Nah, Mas, kenapa sih alasannya Besti Cuan nih harus milih Navi nih kalau memang mau menempatkan dana mereka atau parkirin lah dana mereka ibaratnya di yang lebih safe seperti reksadana? Ya, alasannya ya karena pertama yang jelas di ketidakpastian market saat ini, Mas Gibran. Kita tahu lah ya, ini apalagi hari ini, market hari ini kan kelihatan ini hakian semua hari ini. Market indeks hampir 7%, beberapa saham turun juga. Nah, itu kan sayang juga gitu. Karena di Mira Aset sendiri kita bisa langsung alokasiin satu RDN itu bisa kita buat porsi saham misal 80% atau 20%, di reksadana kita juga bisa. Jadi one stop financial service. Ketika kita mendaftar Mirai, kita juga langsung dapat fasilitas reksadana maupun saham. Selain itu kita juga selalu dapat update mana aja sih MI yang perform hari ini gitu. Oke. Nah, Mas, kalau memang kita mau lihat nih untuk membeli reksadana di Navi utamanya ya, berarti kelihatan tuh ya di bagaimana kinerja para MI yang menerbitkan reksadana itu. Ya, betul Mas Gibran. Itu kelihatan di mana dia kinerjanya apa aja sih produknya, bagaimana sih dia cara mengalokasikan asetnya untuk memilah portofolionya, porsinya apa aja. Seringkali dari kami sendiri itu juga ada edukasi dari manajer investasi sendiri. Misal di Insect Market Fund atau di Sinarmas itu mereka belinya apa aja sih, gimana sih cara mereka mengalokasikan portofolionya. Nah, itu nanti kita juga ada edukasinya. Jadi, oh ternyata kinerjanya dia membeli produk ini dengan alasan seperti ini. Gitu. Jadi, kita bisa share juga ke klien kita. Oh, ternyata reksadana ini cocok untuk misal profil risiko yang menengah, yang tidak begitu tinggi, tapi tidak begitu rendah, tapi growth. Itu, seperti itu. Kita selalu update setiap bulannya, Mas Gibran. Oke, Mas, mungkin kalau kita lihat apa sih mungkin yang harus diperhatikan Besti Cuan ketika memang mau membagi portofolio asetnya, utamanya ketika market lagi nggak baik, seberapa besar persentasenya yang harus masuk ke aset-aset yang lebih safety gitu ya, yang lebih aman menurut Mas Ardial? Kalau menurut saya mungkin saat ini mungkin kalau yang emang nggak bisa mantau market nih tiap hari, saya sarankan untuk mungkin di 80% gitu bisa masuk ke reksadana dulu selagi indeks-indeksnya mulai membaik. Karena percuma kalau misal kita masuk saham, kita maksain tapi malah kita loss. Kan sayang juga tuh. Karena di market saat ini terlihat nih dari hari ini ya Mas Gibran ya, kelihatan sekali beberapa saham itu sepi sekali marketnya, mungkin transaksi nggak sampai 10T hari ini, dan banyak saham-saham yang hakian semua nih itu. Dan mungkin salah satu alternatifnya adalah kita bisa nih alokasikan asetnya dulu ke Navi, di mana bisa beli reksadana dulu dan kita setting memulai ada pula reversal, nah kita bisa pindahin ke saham dan itu fleksibel itu. Oke, jadi Mas kalau misalnya kita mau daftar atau gunain Navi kayak gimana nih caranya? Caranya nanti tinggal download aja. Yang pertama itu kita tinggal download untuk reksadana dan Neo Hots itu untuk yang di desktop, di HP, dan Hots untuk di desktop, di PC. Nanti ketika Besti Cuas nih daftar di Mirai Aset, nanti langsung satu user ID itu bisa digunakan untuk reksadana, bisa untuk saham juga bisa itu. Jadi daftar dulu ke Mirai Aset lewat aplikasi Cuans. Karena ada cashback menarik ya, yang daftar hari ini bisa dapat cashback hingga 300.000 ya Mas Gibran ya.
Bener banget, bener. Kalau kamu Besti Cuan daftar opening Mirai di malam hari ini via aplikasi Cuan bisa dapetin cashback sebesar Rp300.000 untuk 3 orang pertama. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku. Jangan lupa ditunggu sampai pukul 23:59. Pokoknya kalau Besti Cuan mau diversifikasi portofolio di kala marketnya lagi nggak bagus, betul-betul memang harus memperhatikan. Karena ingat, aset atau mengamankan aset yang nomor satu. Nggak boleh terlalu agresif memburu cuan di kala marketnya memang lagi nggak bagus. Jadi lebih baik kita mengalokasikan aset kita di tempat-tempat yang growth-nya itu memang nggak sebesar ketika kita masuk ke saham gitu ya. Tapi growth-nya itu tetap sustain gitu. Jadi terus berkelanjutan tapi tetap aman gitu. Jadi kembali lagi untuk kembali ke profil risiko masing-masing. Mas Ardiel, thank you banget untuk waktunya di malam hari ini. Mas Ardiel selaku investment spesialis dari Mirai Aset Sekuritas. Semoga Mas Ardiel cuan terus dan juga sehat terus tentunya. Iya, siap. Terima kasih Mas Gibran. Thank you, thank you. Thank you. See you. Jangan lupa daftar ya di aplikasi Iya, Cuan jangan lupa ya. daftar ya Besti Cuan untuk di cashback Rp300.000 sampai dengan pukul 23:59 malam hari ini. 3 orang pertama lewat akun Cuan tentunya. Jangan lupa ya di aplikasi Cuan. See you. See you, see you.